Oke, Oke. oke, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sepriyadi, SEMM. Waalaikumsalam. Hari ini akan memberikan materi mata pelajaran prakarya kelas 9, yaitu tentang budidaya ikan konsumsi. Budidaya ikan konsumsi itu terdiri dari komoditi ikan konsumsi itu sendiri, sarana ikan konsumsi, atau peralatan yang akan digunakan, persiapan wadah budidaya ikan itu sendiri, pemeliharaan ikan konsumsi. Komoditi ikan konsumsi itu sendiri terdiri dari macam-macam jenis ikan, di mana budidaya ikan itu dilakukan untuk membesarkan ikan konsumsi, di mana mendapatkan ikan siap panen atau ukuran yang diinginkan konsumen. Budidaya pembesaran dilakukan untuk memenuhi permintaan konsumen yang semakin meningkat. Kebutuhan ikan konsumsi berasal dari 1. Ikan air tawar, 2. Ikan air payau, 3. Ikan laut. Ikan air tawar terdiri dari ikan mas, nila, lele, patin, dan gurami. Ikan payau itu sendiri terdiri dari bandeng, udang windu. Sedangkan ikan laut yang dibudidayakan yaitu ikan kakap putih dan juga karapuh. Sarana dan peralatan budidaya pembesaran ikan konsumsi. 1. Sarana produksi meliputi 1. Bahan yang terdiri dari A. Benih atau anak ikan. Selanjutnya pakan yang akan diberikan nantinya, pupuk, air, kapur, dan juga obat-obatan. 2. Peralatan yang dibuat atau yang dibutuhkan terdiri dari penggaris, serokan, jaring, alat sortir, tombangan atau tambang, dan juga tudung saji. 3. Wadah budidaya ikan konsumsi, kolam, bak, akuarium, atau juga bisa digunakan keramba jaring apung atau keramba jaring lancip. Persiapan yang dilakukan: pembuatan wadah budidaya ikan atau kolam terpal ikan konsumsi terdiri dari perencanaan, persiapan bahan, alat, dan langkah-langkah yang membuat kolam terpal. 2. Wadah budidaya ikan konsumsi. Pembuatan kolam terpal ikan konsumsi yaitu dilakukan dengan merencanakan terlebih dahulu, menentukan lokasi pembuatan wadah budidaya ikan konsumsi, menentukan jenis wadah budidaya ikan konsumsi, desain dan konstruksi wadah budidaya ikan konsumsi itu sendiri, penyusunan kebutuhan alat, bahan yang disesuaikan dengan ukuran kolam yang akan dibuat, penyusunan jadwal pembuatan wadah budidaya, menentukan tugas setiap individu. Bagian B, persiapan bahan dan alat. Bahan yang dibutuhkan yaitu terpal, seperti yang nampak di layar, seperti itulah terpalnya, yaitu bilah bambu. Selanjutnya bilah bambu yang udah ditipis-tipiskan,
yang dibagi dari beberapa bagian, bambu yang utuh, yang masih utuh, pipa atau pralon untuk mengairin terpal nantinya, kawat, dan paku. Selanjutnya alat. Alat terdiri dari palu atau pukul besi, gergaji, next golok. Nanti dibutuhkan untuk membagi bambu atau sebagai pancang nantinya, pembuatan pancang, yaitu skop. Selanjutnya untuk pembuatan lubangnya, next cangkul pasti dibutuhkan dan sangat dibutuhkan itu, karena untuk membuat lubang nantinya harus dibutuhkan cangkul, dan juga tang untuk memperkuat kawat nantinya, palu besar. Langkah-langkah membuat kolam terpal. Satu, di sini kita membuat melobangin dulu atau membuat kerokan yang mendatarkan tempat posisi kolam terpal yang akan kita buat. Kedua, dibuat jaring dan yang digunakan dari bentuk bambu tadi, bambu yang sudah disediakan, bilah-bilahnya yang akhirnya akan dibuat seperti pagar. Poin ketiga, meletakkan pupuk di bawah agar terpal nantinya tidak terlalu dirasakan panas oleh ikan pada saat air akan masuk. Selanjutnya penguatan terpal dengan menggunakan kawat dan tang tadi sebagai alat. Pelobangan posisi pipa di poin kelima, yaitu untuk mendatarkan keluar masuknya air dan mudah menguras pada saat kolam itu kotor. Yang keenam, udah siap dimasukkan ikannya. Next, ini penjelasan lainnya dari yang tadi. Kedua, wadah budidaya ikan konsumsi. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu melakukan pengeringan kolam, di mana bertujuan untuk membasmi hama dan penyakit, untuk menghilangkan senyawa atau gas-gas beracun, serta untuk mengistirahatkan lahan. Maksudnya di sini untuk memberhentikan sementara, di mana lahan yang telah ada itu mungkin ada hama atau penyakit yang bisa menyebabkan ikan nantinya akan cepat mati atau sakit. Dilakukan proses pengeringan, penjemuran di dasar kolam dilakukan selama 3-4 hari tergantung kondisi dan cuaca keadaan tanah. Selanjutnya, pengolahan dasar kolam. Selesai pengeringan, dilakukan pengolahan dasar kolam. Pengolahan dasar kolam bertujuan untuk menggelembungkan tanah, memungkinkan proses pengudaraan dalam tanah berlangsung sempurna, mempercepat berlangsungnya proses penguraian senyawa organik dalam tanah, dan membuang gas beracun supaya terlepas ke udara. Pengangkatan kapur. Tanah dasar kolam yang berlumpur tersebut pasti mengalami bau busuk dan menyengat, serta berwarna hitam pekat. Sebaiknya diangkat dan dibuang, karena setiap tanah yang demikian itu akan sudah sangat asam. Lapisan tanah dasar kolam berwarna hitam tersebut dicangkul sedalam 5-10 cm. Lalu diangkat dan dipindahkan ke pematang atau tempat lain di luar kolam. Selanjutnya, perbaikan pematang dan saluran air. Perbaikan pematang perlu dilakukan jika ada rusak
dan pencegahan kebocoran pematang. Perbaikan pematang yang bocor dilakukan dengan menyumbat bagian bocor dengan tanah atau ijung. Pengapuran bertujuan untuk membunuh hama, parasit, dan juga penyakit ikan. Jenis kapur yang digunakan pengapuran adalah dengan cara kapur pertanian atau CaCO3 atau biasa disebut juga dengan dolomin dengan bentuk CaCO3. Pemberian kapur disebar merata di permukaan tanah dasar kolam. Setelah pengapuran selesai, tanah dasar kolam dibalik dengan menggunakan cangkul. Jumlah kapur serta sekitar 50-200 gram tergantung kondisi pH tanah. Sehingga rendah pH tanah, maka kebutuhan kapur semakin banyak. Apabila pH tanah tinggi, maka kapur dibutuhkan sedikit agar tanah tidak terlalu panas. Pemupukan berguna untuk menyediakan media tempat tumbuh pangan alami dan unsur hara bagi plankton yang menjadi pakan bagi ikan lele. Pupuk yang sering digunakan terdiri dari kotoran yang sudah kering dari ternak besar seperti sapi, domba, atau kerbau dengan dosis 50 gram, pupuk urea 15 gram, dan TSP 10 gram. Dosis tersebut disesuaikan dengan kesuburan kolam. Apabila kolam tersebut tidak subur atau dianggap tidak subur, maka harus ditambah jumlah dosis yang diberikan. Pengisian air kolam. Pengisian air kolam dilakukan setelah kegiatan pengapuran dan pemupukan selesai. Pengisian air kolam dilakukan dengan ketinggian air mencapai 40 sampai dengan 60 cm dari dasar kolam. Waktu penebaran benih ikan, air ikan tetap dipertahankan pada ketinggian semula karena ukuran benih masih kecil. Pemeliharaan ikan konsumsi. Yang pertama, 1. Perencanaan, 2. Penyiapan sarana produksi, 3. Proses budidaya pembesaran ikan konsumsi. Perencanaan menentukan dan menyiapkan wadah yang akan dibutuhkan seperti sama dengan penyiapan wadah terpal tadi. Selanjutnya menyiapkan sarana dan prasarana, hampir sama juga dengan materi yang pertama tadi. Hanya di sini kita harus menyiapkan vitamin dan probiotiknya atau probiotiknya untuk menambah vitamin bagi ikan saat pembenihan. Proses budidaya pembesaran ikan konsumsi. Pembesaran ikan dilakukan sampai ukuran konsumsi. Untuk ikan lele siap konsumsi adalah 150 gram sampai 200 gram per ekor. Lama waktu budidaya 2,5 bulan sampai dengan 3 bulan. Pada saat pemeliharaan ikan konsumsi dilakukan pengontrolan untuk mengecek pertumbuhan ikan sesuai dengan umurnya, di mana pengontrolan tersebut dengan sampling ikan dari kolam yang umur tertentu kemudian diamati dan dianalisa sesuai dengan pertumbuhannya. Grading dilakukan dengan mengklarifikasi ikan berdasarkan ukuran agar ikan yang cenderung kerdil atau kecil tidak dimangsa oleh yang besar. Jadi dilakukan pemisahan di mana ikan yang kecil dan ikan yang besar. Dengan penyortiran, cara memilih ikan dilihat dari ukuran pertumbuhan dan kesehatannya. Ikan yang sakit kita pisahkan agar tidak menular penyakit pada ikan yang lain. Lakukan pengamatan dan pengontrolan dengan baik dan seksama sehingga mendapatkan budidaya yang baik. Oke, selanjutnya mungkin sampai di sini saja dulu materi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep. Mm. Pak Asep, Ya, Pak. terima kasih Pak Asep. Terima Ya, Pak. kasih. Iya. Nah, atas bantuannya. Semoga bermanfaat dan bisa bantu saya. Amin. Ya. Ya, biar